Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Reksi Noviansa dan teman saya Muhammad Hisam. Kami dari kelas MJ 3A Malam untuk matkul Matematika Statistika. Kali ini kami akan membahas tentang penyajian data. Jadi penyajian data itu dibagi menjadi dua, yaitu penyajian data kategori dan penyajian data numerik. Adapun perbedaan penyajian data numerik dan penyajian data kategori. Untuk memilih penyajian datanya, jadi kita harus tentukan nih, datanya itu numerik atau kategori. Nah, menurut kategorinya ada yang pertama, apakah variabelnya 1 atau 2? Yang kedua, jika 1, gunakan summary table atau bar chart atau pie chart atau Pareto chart. Nah, jadi ada 4 pilihan di sini. Mau menggunakan yang mana kira-kira? Untuk mencari variabelnya. Dia kategorinya numerik atau yang kategori. Jadi yang ketiga ada 2 variabel. Kalau misalnya dia ada 2 variabel, gunakan two-way cross classification table. Jadi kita harus memenuhi 3 kategori ini nih untuk menentukan penyajian datanya itu numerik atau kategori. Selanjutnya penyajian data kategori itu ada 2 variabel. Jadi kalau misalnya kategori, variabel pertama itu summary table yang udah dijelaskan di slide sebelumnya, ada bar chart, ada pie chart atau Pareto chart. Dan variabel kedua tuh yang tadi two-way cross classification table. Penyajian data kategori itu mempunyai form of payment dan persentasenya. Saya kayak gini. Jadi summary table-nya itu memungkinkan kita untuk melihat gambar besar dari sekelompok data. Seperti gambar di samping. Jadi di sini kita bisa lihat berapa besar gambaran dari suatu datanya. Seperti cash itu 15%, elektronik only 20%, cek 54%. Jadi kita tahu nih mana yang paling besar dari data yang telah disajikan. Bar chart lebih baik dari summary table yang di atas karena gambarnya yang lebih besar atau yang lebih kecil terlihat. Jadi dia kayak bisa dilihat, kita mengukur bar table-nya tuh lebih jelas lah karena presentasinya jelas gitu. Gak cuma hanya angka tapi juga berbentuk grafik. Kalau di pie chart itu memungkinkan untuk melihat porsi dari setiap kategori. Nah, seperti ini nih. Bisa dilihat ini yang mendominasi adalah check. Yang paling kecil adalah others atau yang kedua adalah online, elektronik online. Jadi partnya ini kita bisa melihat nih porsi dari setiap kategori itu apa aja dan mana yang lebih besar. Kalau Pareto chart kita memiliki banyak kategori, mungkin kita untuk fokus melihat kategori yang penting. Nah, di sini ada 1, 2, 3, ada beberapa kategori. Kita bisa lihat nih kategori berapa yang presentasinya paling tinggi dengan mudah. Penyajian data kategori. Nah, seperti ini nih. Ini tadi pakai yang pertama, yang summary table, karena dia kita bisa melihat angka-angkanya dan total dari banyak data yang disajikan. Namanya two-way cross classification table. Kali ini kita akan masuk ke penyajian data numerik. Jadi untuk mencari penyajian data numerik, kita harus tahu nih variabel 1 atau variabel 2-nya. Jika variabel 1, gunakan frekuensi dan persentase distribution atau histogram. Jika 2 variabel, tentukan apakah urutan datanya penting atau tidak. Jika penting, gunakan grafik time series. Jika tidak penting, gunakan grafik scatter. Nah, ini dia penyajian data numerik. Kalau numerik, variabel satunya itu seperti yang kita jelaskan tadi, frekuensi and percentage distribution. Habis itu bisa juga menggunakan histogram. Kalau kedua variabel, urutannya dicari urutan penting atau tidak penting. Kalau urutan penting, time series plot. Kalau tidak penting, scatter plot. Penyajian data numerik seperti tadi, kalau frekuensi and percentage distribution, mungkin kita untuk melihat perbedaan antara kelompok data. Seperti
gambar yang disajikan di sini ada beberapa kelompok data. Kita bisa melihat perbedaannya seperti 150 to under 20 itu ada 3 frekuensi, presentase 10,34. Kita bisa melihat nih perbedaannya. Kalau histogram bisa melihat bentuk-bentuk frekuensi dari kelompok data. Nah, di sini kita bisa melihat nih grafik-grafiknya dari histogram ini, bentuk frekuensinya dari beberapa data itu seperti apa. Kalau ini time series, kita bisa melihat pola dari waktu ke waktu. Jadi dia ada grafiknya nih dari tahun ke tahun untuk melihat time seriesnya. Nah, kalau scatter ini memperlihatkan pola hubungan dua variabel numerik. Kita bisa lihat nih banyak pola di sini. Kita bisa perhatikan satu persatu untuk melihat hubungan antara kedua variabel numeriknya. Jadi penyajian data itu ada yang tunggal dan ada yang berkelompok. Ini adalah beberapa contoh penyajian tunggal. Tunggal itu kita bisa pakai table, alat untuk memperlihatkan informasi dalam bentuk matriks. Ada juga diagram bintang atau bar chart, yaitu penyajian data dengan menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang dan dilengkapi dengan skala tertentu. Ada juga diagram batang daun atau stem and leaf plot. Metode penyajian data statistik dalam satu kelompok batang itu bisa puluhan dan kelompok daun satuan dari suatu data. Juga yang tunggal selanjutnya itu bisa pakai diagram garis atau line chart, penyajian data pada bintang Cartesius dengan menghubungkan titik-titik data pada bidang Cartesius, sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti aljabar dan lain-lain, selalu ada X dan Y sebagai sumbu untuk memperlihatkan suatu data. Nah, di sini juga dipakai nih, ada juga diagram lingkaran atau pie chart, penyajian berupa daerah lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data yang bersangkutan. Kalau pie chart, kita bisa melihat nih bagian-bagian mana yang bisa terlihat lebih besar bidang-bidangnya. Karena di pie chart diperlihatkan dengan jelas porsi-porsi dari bidang tertentu. Kalau box plot, itu ada grafik yang menyediakan informasi mengenai range, mean, media, Q1, Q3, outline, kemiringan, keruncingan dari suatu data. Mungkin pas sekolah kita pernah belajar tentang range, mean, median, nilai tengah, dan nilai banyak. Nah, di sini juga kita belajar di box plot. Yang terakhir adalah penyajian data berkelompok. Kalau penyajian data berkelompok, itu ada tabel distributif frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan, yaitu frekuensi suatu kelas dijumlahkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Tabel distribusi kumulatif dibuat dengan cara menjumlahkan frekuensi data secara berurutan. Jadi kita bisa melihat frekuensi yang sekarang dari frekuensi data yang sebelumnya. Jadi kita harus melihat seperti pakai time split tadi, dari waktu ke waktu. Kalau histogram merupakan diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dari tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi kelas tersebut. Jadi seperti kita ingat segitiga Pascal, nah seperti itulah histogram. Jadi kita bisa melihat dari grafik tertinggi ke grafik terendah suatu kelas. Ogive, yaitu grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kalau ini kita bisa melihat grafiknya nih melalui frekuensi kumulatifnya seperti apa. Nah, jadi itu dia penyajian data dari numerik dan kategori, juga penyajian data tunggal dan kelompok. Sekian dari kami, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.